memasuki ibadah kita saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sore hari ini. Kami masih boleh berkumpul di PMKJ hari ini. Terima kasih untuk penyertaan tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkan untuk sepanjang waktu ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Tuhan yang tolong kami boleh menikmati ibadah hari ini dan berkati untuk setiap media dan terkhususnya koneksi yang kami gunakan ya Tuhan, agar kami boleh menikmati persekutuan ini. Berdoa juga untuk KDV yang nanti akan membawakan firman-Mu, kiranya Tuhan juga yang boleh pimpin dan sertai ya Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang lain mungkin belum dapat hadir. Biar Tuhan juga yang pimpin dan sertai. Jika memang ada hambatan lain, Tuhan juga yang tolong ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami yang tidak sempurna, biar Tuhan yang membenarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, menyapa teman-teman sekali lagi, shalom semuanya. Kita patut bersyukur jika Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bisa beribadah di PMKJ hari ini. Dan kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada kita. Dia memberikan matahari untuk menyinari di siang hari. Dia juga memberikan bulan untuk menyinari malam hari. Dan itu menjadi salah satu bukti kasih setianya pada kita. Maka dari itu, mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan menyanyikan Matahari yang Bersinar.
Baik, saat ini aku mengundang teman-teman untuk kembali mengambil sikap berdoa. Kita akan merenungkan setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat mungkin, khususnya dalam seminggu ini. Mungkin tanpa kita sadari, kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Entah itu kita masih menaruh dendam pada seseorang, atau bahkan masih sering jatuh ke dalam kedagingan kita. Maka dari itu, mari kita mengakui setiap dosa-dosa kita dan minta agar Tuhan sucikan dan baharui kembali, sambil singer menyanyikan lagu pujian, "O Allahku, jenguklah diriku." Untuk sharing kampus, aku persilakan kepada pengurus.
Shalom. Aku Olga dari bidang Diapem PMK STAN, ingin sharing, lebih tepatnya sharing bidang ya. Kalau soalnya bukan semua PMK yang di sharing, bukan seluruh bidang di PMK. Jadi kondisinya ada salah satu bidang di PMK STAN yaitu namanya Diapem, seperti yang jadi slide gitu kan, bidang diakonia pemerhati, isinya 12 orang gitu kan. Nah, mungkin sebagai gambaran pelayanan di bidang ini adalah lebih ke arah ngejangkau atau nge-reach up pelayanan eksternal kampus dan juga pelayanan lebih ke personal jemaatnya gitu kan. Kalau untuk pelayanan eksternal kondisinya biasanya kami tuh sering ngelakuin kunjungan ke lapak ceger gitu kan. Nah, biasanya ya anak-anak yang kami layani itu mereka itu anak-anak yang kurang lebih latar belakang orang tuanya adalah rata-rata pemulung gitu. Nah, karena kondisi pandemi saat ini sempat koordinasi juga, mereka tuh keluarganya sedang mengalami kondisi finansial yang sangat menurun drastis akibat pandemi ini. Jadi mohon doanya untuk supaya Tuhan yang boleh cukupkan kondisi finansial mereka dan juga mungkin semangat belajar mereka gitu, karena dari dua semester yang lalu kami sebelum sempat pernah kunjungin ke sana, ya doakanlah supaya mereka juga boleh terus semangat belajar gitu tanpa kami belum nge-reach up sama sekali ke sana gitu, dan juga mereka boleh terus sehat gitu kan. Nah, mungkin selanjutnya pelayanan ke personal ke jemaatnya secara langsung mungkin yang tetap terus dijalani sampai saat ini adalah ya tetap ngelakuin share flyer gitu, share flyer ulang tahun, gimana supaya mereka juga merasakan kasihnya, sukacitanya Tuhan di sehari ulang tahunnya mereka. Nah, mungkin yang mau didoakan lebih ke ini sih. Kadang kalau misalnya kita minta pokok doa setelah share flyer itu agak lama dibalesnya gitu kan. Kayak agak harusnya pengennya hari ini tuh satu hari langsung semua, tapi ternyata kadang nggak dibales, kadang ini. Ya doakanlah supaya untuk jemaat boleh respon juga, supaya kami juga mengetahui dan mengerti kondisi relay jemaat itu sedang apa atau ada apa yang lagi diharapin dan dicita-citakan di ulang tahunnya mereka gitu kan. Terus puji Tuhan juga mungkin karena ini lebih ke personal, jadi kayak lebih gambarin ke personalnya jemaat. Puji Tuhannya juga orang tua jemaat tuh lagi pada sehat-sehat juga, karena kalau kita karena ada juga kami namanya ibadah penghiburan kan. Jadi misalnya orang tuanya meninggal, biasanya kami langsung buatkan ibadah penghiburan atau sharing duka gitu. Puji Tuhannya sangat turun drastis gitu, karena kalau berkaca dengan semester kemarin mungkin karena kondisi COVID juga ya. Jadi banyak orang tuanya yang dipanggil, tapi puji Tuhan saat ini kondisi para jemaat, orang tua jemaat lagi pada kiranya mereka terus boleh sehat-sehat terus ya. Terus selanjutnya lagi mungkin sharing tentang ini, mungkin karena ini juga karena PMK STAN juga karena hari ini sedang lagi ngadain UTS di PK Instan. Selanjutnya lagi mohon doanya juga supaya kelancaran di retret kami yang akan dilaksanakan di Jumat sampai Minggu di minggu ini boleh lancar. Nah, karena itu mungkin ada salah satu proker kami yaitu Manatox yang belum bisa belum bisa dipersiapkan gitu di bulan ini. Itu kan sebulan sekali. Kan kiranya dengan persiapan yang mungkin bisa dikatakan singkat gitu karena masih ada UTS dan retret boleh dipersiapkan dengan baik gitu. Nah, puji Tuhan untuk PPDT masih sering sharing sate juga pokok doa di grup. Nah, doakanlah juga supaya LFD kondisi yang saat ini mungkin sedang hektik, UTS dan KTTA yang akan dikumpul di minggu ini terus boleh menikmati Tuhan, dan mungkin yang lebih ditekankan lagi supaya mohon doanya juga supaya LFD Family Diapemnya mempunyai hati yang bukan sebagai aktivis kampus yang hanya mengerjakan proker-proker dengan segala banyak proker yang ada, tapi melainkan terus mempunyai hati yang mau terus melayani Tuhan gitu. Jadi hati hamba untuk melayani Tuhan. Kurang lebih kondisi sharing khususnya di bidang Diapem seperti itu. Terima kasih untuk PMKJ yang akan mendoakan kami. Terima kasih Kak Olga. Untuk doa syafaat aku serahkan ke Yeni.
Sebelum kita masuk ke doa, terlebih dahulu kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertata kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas kemurahan hati-Mu ya Bapa, sehingga kami semua umat-umat-Mu ya Tuhan dapat dari berbagai kampus ya Bapa, dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di ruang Zoom ini ya Bapa. Dan ya Bapa, di kesempatan ini juga ya Tuhan, anak-Mu ini diberikan kepercayaan ya Bapa untuk mendoakan kampus-kampus lain ya Bapa. Dan yang Bapa, kami ingin mendoakan ya Bapa untuk kampus LFD ya Bapa, yang dimana kiranya mereka sedang mengalami keturunan dalam relasi terhadapmu ya Bapa, agar kiranya Bapa, Kau dapat memberikan mereka kecerahan lagi ya Bapa, agar kiranya mereka juga ya Bapa, dapat membangun relasi kembali terhadapmu Bapa, di mana itu mungkin dalam bentuk saat teduh ya Tuhan Yesus, dalam jam doa mereka yang lebih teratur lagi di kedepan harinya ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk Bible Reading LFD ini ya Bapa, yang mungkin saat ini tidak berjalan ya Bapa, tapi ya Bapa dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya Bapa, Kau dapat memberkati mereka ya Bapa, agar Bible Reading mereka ya Tuhan dapat berjalan segera mungkin ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kami mendoakan juga untuk teman-teman kampus LFD ini ya Bapa, di mana agar mereka juga dapat selalu menjalin relasi terhadap sesama jemaat ya Bapa, baik itu dalam memfollow up jemaat ya Tuhan, dalam chatting ya Bapa, agar kiranya Tuhan, baik PMK maupun jemaat ya Bapa, dapat saling merespon dengan cepat atau dapat merespon dengan kasih yang luar biasa ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami ingin mendoakan juga untuk kondisi TK2 yang sedang menjalani UTS ya Tuhan, baik juga dengan TK3 yang telah selesai melaksanakan UTS, dan KTTA yang telah menyelesaikan ya Bapak. Agar kiranya Bapak, semua yang telah mereka kerjakan ya Bapak, dapat mereka bertanggung jawab atas apa yang telah mereka kerjakan ataupun laksanakan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah bermain-main ya Bapak, kuasa-Mu sangat besar untuk setiap umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Dan juga ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan yang dikepercayakan untuk membuat flyer dalam ulang tahun PMK mereka ya Tuhan, baik itu ibadah penghiburan, chat time, dan yang lainnya Bapak, agar kiranya ya Bapak, setiap program yang mereka laksanakan Tuhan, mereka dapat melakukannya dengan tulis ya Tuhan, dengan segera mungkin ya Bapak, tanpa berlama-lama ya Bapak, agar mereka juga Tuhan dapat melaksanakan programnya dengan cepat ataupun baik ya Bapak. Dan yang Bapak, anak-Mu ini juga doakan ya Tuhan untuk setiap kegiatan maupun pelayanan internal, baik itu eksternal ya Bapak. Dan di sini mereka ya Bapak telah melaksanakan seperti cagar ya Tuhan. Kami mendoakan untuk adik-adik lapak cagar ya Bapak dalam kondisi pandemi saat ini ya juga Tuhan. Kau tahu ya Bapak, sulit untuk menjalankan kehidupannya Bapak di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, kuasa-Mu lebih besar dari segala apapun ya Tuhan. Agar kiranya juga mereka ya Tuhan dapat segera bertatap muka kembali Tuhan, agar mereka dapat melihat adik-adik mereka sehat selalu ya Tuhan, dan orang tua dari adik-adik tersebut ya Bapa dapat selalu mengais rezeki ya Tuhan, baik itu rezeki yang dari-Mu Tuhan, ataupun yang mereka peroleh ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau maha melihat ya Bapa, kami percaya itu ya Tuhan. Dan yang Bapa, kami di sini juga ingin mendoakan ya Bapa tentang Indonesia ini ya Tuhan, dan betapa pilunya Indonesia sekarang ya Bapak, di mana Indonesia sekarang telah dilanda virus corona ya Bapak, yang tidak ada kesudahan akhirnya ya Bapak, dan ini telah larut-larut dalam bumi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap cobaan yang Kau berikan ya Tuhan, pasti akhirnya akan mengalami keindahan pada waktunya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, mungkin ini juga atas kesalahan manusia ya Bapak, yang tidak taat akan pemerintah ya Bapak. Mungkin masih banyak yang melakukan berkerumunan terhadap sesama ya Tuhan, tidak melaksanakan social distancing ya Bapak. Tapi ya Bapak, segeralah Kau bukakan pintu hati setiap umat-Mu ya Bapak, agar mereka dapat melaksanakan yang seturut dengan firman-Mu ya Bapak. Agar COVID ini Tuhan dapat segera musnah dari muka bumi ini Bapak. Dan yang Bapak, Indonesia juga sekarang telah banyak mengalami bencana alam ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan,
semua itu ada di luar dari rencana-Mu ya Bapa. Dan ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bencana alam yang terjadi di Jatim ya Bapa, dan itu adalah gempa ya Tuhan. Sekiranya Tuhan, Kau dapat memberkati setiap umat ataupun jemaat-Mu yang terluka ataupun yang sedang mengalami kesedihan atas musibah itu Tuhan. Berilah mereka ya Tuhan, agar tidak berlarut dalam kesedihan Tuhan. Tapi ubahlah kesedihan mereka ya Tuhan menjadi kegembiraan di kedepan harinya ya Bapa. Dan yang Bapa, seperti yang kami ketahui juga ya Bapa, telah terjadi penembakan ya Tuhan, yang dilakukan oleh KKB di Papua ya Tuhan. Kiranya Bapa, setiap jemaat yang terluka ataupun gugur ya Bapa, Kau berkatilah setiap keluarga mereka ya Tuhan, agar mereka dapat kuasa menahan ini semua ya Tuhan. Dan Kau berkati juga ya Tuhan, setiap umat Bapa, agar dapat sadar ya Tuhan atas segala kelakuannya ya Bapa. Dan berkati juga ya Tuhan, sebentar lagi akan diadakan ajaran baru ya Bapa, ataupun PPDB ya Bapa. Sekiranya ya Bapa, Kau dapat memberkati anak-anak yang akan melaksanakan pendaftaran ya Bapa, baik itu masuk SD, SMP, bahkan SMA ya Bapa, agar apa yang mereka pilih nantinya Tuhan, baik itu negeri maupun swasta Bapa, itu semua berkat pilihan mereka dan atas dasar kepercayaan dari Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar kiranya Bapa, doa anak-Mu ini dapat Kau dengar ya Bapa. Kami ucapkan terima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Ini udah habis. Terima kasih ini untuk doa syafaatnya. Selanjutnya untuk warta aku persilahkan kepada kakak pengurus PMKJ. Oke, terima kasih Nurma. Selanjutnya, sebelumnya apakah suaraku kedengaran? Kedengaran ya sih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pelayan kita hari ini. Untuk pembicara kita nanti ada Kak Dev, kemudian MC-nya ada Nurma, kemudian pendoa syafaatnya ada Yeni dari Jayabaya, dan singernya ada Bang Daniel dari FTUI 2017, kemudian pemusiknya ada Andreas dari UNJ 2018, dan yang pembuat slider kita ada Vina dari STAN 2019, dan MC kita tadi dari UKI, Epkip UKI 2018. Silahkan teman-teman berikan reaction dengan berikan love, jempol atau tepuk tangan kepada teman-teman kita yang melayani hari ini. Selanjutnya, next Bible Study kita di tanggal 14 dan tanggal 15 Juni ini, kita akan adakan PA dalam pembahasan kita di Yeremia 26 ayat 1 sampai 24. Dicatat ya teman-teman tanggalnya. Jangan lupa hadir, jangan lupa bawa teman-temannya. Kemudian kita juga ada buletin Nehemia yang dimana di dalam buletin Nehemia kita akan mendoakan teman-teman dari PMK PKJ 2, Potri FKG, TPPM, kemudian ada FIK UNJ, kemudian ada PO FIK dari UKI. Nah, semua yang aku sampaikan tadi ada di Instagram PMK Jakarta. Jadi teman-teman yang belum follow bisa follow dan bisa lihat semua informasi yang ada, baik dari setiap minggunya ada PA ataupun Bible study-nya. Semuanya ada di Instagram. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Next, kita akan adakan Bible Study Club tim PA Jakarta dengan tema We Need a Better King, yang akan dibawakan, yaitu pembicaranya ada Bang Febian, dan
akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2020 di pukul 16.30 sampai 18.00. Teman-teman jangan lupa daftar. Jika berminat bisa hubungi Kak Mary sama Bang Doni. Jangan lupa ya teman-teman. Kemudian aku juga mengundang teman-teman untuk join bareng sharing bersama para perintis persekutuan mahasiswa yang akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 tentunya di pukul 16 sampai 18 dan teman-teman boleh ajak teman-teman yang sudah alumni maupun teman-teman yang lainnya, teman-teman pengurus, serta teman-teman yang teman-teman kenal. Dan jangan lupa daftar ya teman-teman. Kemudian lanjut, kita juga adakan pre-graduation session and mentoring 2021 yang akan dilaksanakan bulan Agustus, tanggal 28 dan 29. Di sini jamnya berbeda ya teman-teman, karena di tanggal 28 pukul 10 sampai 16 dan di tanggal 29 pukul 1 sampai 17. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk mendaftarkan diri teman-teman dan ajak teman-temannya sebanyak mungkin, oke? Dan selanjutnya aku serahkan kepada MC. Oke, thank you Elsie untuk warta hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita menyadari kita adalah manusia yang lemah dan berdosa, maka dari itu kita butuh firman Tuhan dalam menuntun setiap kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian kita, yaitu nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Kepada KDP kami persilahkan. Selamat sore teman-teman semuanya, apakah suaraku terdengar jelas?
Jelas, Kak. Jelas. Oke. Mau minta izin kepada host untuk aku dikasih akses bisa share screen. Terima kasih, Bebet. Masih belum boleh nih. Tolong dong, Bet. Ya sih, stop share ya. Terima kasih. Sebentar ya. Udah kelihatan ya? Dan putih. Oke, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah berinisiatif dan telah menyediakan waktu yang baik ini bagi kami untuk bersama-sama berkumpul pada sore hari ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk menyingkapkan kepada kami kebenaran. Kami berdoa kepada Tuhan agar kiranya Roh Kudus menolong hati kami untuk mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui kebenaran kitab suci yang akan sama-sama kami baca dan kami pelajari. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kiranya apa yang kami dengar dan kami pelajari bersama-sama pada sore hari ini tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan bagi pemikiran kami ataupun menambah wawasan Alkitab kami, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu mengubah kami, memperbaharui kami, menolong kami untuk tetap percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada pimpinan tangan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, hamba mohon kiranya Engkau juga menolong hamba-Mu ini di dalam menyampaikan, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan, Tuhan kuduskan dan sucikan untuk layak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadikan hati kami semua ya Tuhan seperti tanah yang baik, ketika benih firman Tuhan ditabur, benih itu tumbuh dan berbuah dengan nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman, sore hari ini kita akan membaca atau melanjutkan eksposisi dari kitab Yeremia. Nah, sebentar, kok nggak muncul? Oke, ini ya. Kita akan baca dari Yeremia 31, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40. Nah, tapi ini kan penggalan dari satu keseluruhan teks, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 40. Nanti kita akan sedikit singgung di ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, tetapi secara khusus kita akan memakai bingkai dari ayat 31 sampai dengan ayat 40, apa yang mau disampaikan dalam keseluruhan perikop pada sore hari ini ya. Kita akan baca Yeremia 31 ayat 31 sampai 40. Ya, Kak Diva akan bacakan buat kita semua ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel. Karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan dari menara Hananel sampai pintu gerbang sudut. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke Bukit Gareb, lalu membelok ke gua. Dan segenap lembah itu dengan mayat-mayat dan abu korbannya. Dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, teman-teman, waktu saya dihubungi oleh Chai gitu ya kalau berubah temanya, dan ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat kepada satu pengalaman yang menurut saya cukup menarik pada kala itu, karena waktu itu saya sedang studi di luar, dan dalam kesempatan waktu kesempatan studi itu saya punya kesempatan untuk pimpin kelompok kecil, bukan kelompok kecil juga sih namanya ya, kelompok temu Alkitab lah gitulah istilahnya, seeker group, dan mereka adalah mahasiswa-mahasiswa internasional khususnya dari Eropa sebelah timur yang dulu dijajah Rusia dan komunis, dan termasuk juga dengan negara-negara Cina dan lain sebagainya seperti itu. Mereka yang belum pernah dengar tentang Yesus, mereka yang belum pernah dengar tentang, atau mungkin pernah dengar tentang Yesus gitu ya dari film Hollywood karena memaki gitu, karena menggunakan kata makian, atau juga orang-orang yang nggak pernah baca Alkitab atau nggak pernah pegang dan nggak pernah buka Alkitab. Dan dalam satu pertemuan tersebut, saya ingat banget gitu, saya pernah kaget dengan satu pertanyaan dari salah satu peserta. Waktu itu dia tanya seperti ini, mengapa sih Alkitab itu dibagi jadi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Kenapa dinamainnya Perjanjian Baru? Kenapa dinamainnya Perjanjian Lama? Harusnya kalau lama ya ngapain lagi dibaca lagi gitu. Harusnya ya udah baca aja Perjanjian Baru gitu. Untuk sesaat saya nggak expect sih sebenarnya mau pertanyaan itu ya. Saya juga sempat, karena sejujurnya seumur hidup saya menjadi orang Kristen, saya tidak pernah terpikir untuk bertanya seperti itu. Mengapa dinamakan Perjanjian Lama dan mengapa dinamakan Perjanjian Baru? Dan jujur saja ketika mendengar pertanyaan itu saya gagap sedikit gitu ya. Aduh, gitu, mencari cara gitu untuk menjawab supaya lebih simpel, lebih gampang dimengerti, dan yang keluar itu justru adalah konsep-konsep teologis yang rumit yang membuat orang tersebut malah menjadi bingung. Sepulang dari pertemuan tersebut, saya kembali berpikir gitu dengan pertanyaan itu. Bahwa seringkali saya sebagai orang Kristen khususnya gitu ya, take it for granted untuk beberapa hal yang saya pikir biasa saja atau penamaan saja. Contohnya seperti tadi, pelabelan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah saya tidak benar-benar curious gitu atau cari tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kenapa ini dibagi 2 hal ini? Nah, saya ketika mempersiapkan ini bagian khotbah pada sore hari ini teringat tentang peristiwa tersebut. Maka jika saya menanyakan kepada teman-teman sore hari ini, kenapa sih dinamakan Perjanjian Baru? Apakah itu diberikan oleh teolog-teolog yang membagi Alkitab supaya menjadi lebih mudah dibaca? Atau ada makna teologis yang lebih dalam yang sebenarnya mempunyai implikasi yang sangat penting terhadap hidup beriman kita? Nah, seperti yang tadi baru saja kita baca ya, Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-40, ya sedikit kilas balik ya, Yeremia sebenarnya memberikan kontribusi penting terhadap konsep Alkitabiah dari Perjanjian Baru ya.
Boleh dibilang kalau waktu saya searching gitu ya di Sabda, kata perjanjian baru di dalam perjanjian lama itu muncul satu-satunya hanya dalam bagian ini, di dalam perikop, khususnya perikop ini gitu ya, perikop judulnya aja saja sendiri sudah dinamakan perjanjian baru. Ya walaupun dalam bagian-bagian Alkitab lain gitu ya, sudah tersirat sebenarnya maksud-maksud dan makna-makna dari perjanjian baru. Nah, KDV kasih beberapa referensi. Ya, ini aku kutip juga dari Sabda. Ya, tetapi penggunaan secara eksplisit dan maksud yang penjelasan lebih detail apa yang dimaksud dengan perjanjian baru itu hanya ditemukan dalam perikop yang baru saja kita baca ya. Nanti kalau teman-teman punya waktu kesempatan itu dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Salah seorang teolog namanya F.B. Hui menjelaskan bahwa konsep dari perjanjian baru ini itu boleh dibilang baru karena pendekatannya bukan diambil dari sisi hukum atau Torah, pengajaran Torah, tetapi dari aspek relasi dan kasih yang tidak pernah dimunculkan atau ditonjolkan sebelum-belumnya. Misalnya dari kisah Musa gitu, nanti kita akan baca bahwa Tuhan membandingkan perjanjian lama antara Musa dengan yang Tuhan maksud dengan perjanjian baru, di mana pada zaman Musa penekanannya muncul dari sisi hukum, yaitu Torah sendiri. Maka Hui menjelaskan bahwa maksud dari perjanjian baru ini adalah dispensasi ilahi Allah yang baru, yang jauh lebih dalam. Ya, kalau saya ingat banget gitu, Bang Alex pernah menjelaskan kepada saya maksud dari Torah adalah bayang-bayang dari Kristus. Nah, ini perjanjian baru di sini adalah maksud yang lebih dalam dari sekedar hukum-hukum, dari sekedar Torah, tetapi menekankan pada aspek relasi dan kasih. Nah, kalau kita baca tadi dari ayat yang pertama, sesungguhnya akan datang waktunya, ayat 31 ya maksud KDV, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, di sini kata perjanjian baru dalam bahasa aslinya itu bukan berarti perjanjian yang sebagaimana kita mengerti oleh orang modern pada saat ini, yaitu pihak A dan pihak B bersepakat membuat kesepakatan, lalu dibuatlah perjanjian dengan maksud jika salah satu pihak melanggar, maka akan ada konsekuensi, entah itu konsekuensi hukum ataupun konsekuensi dalam bentuk kerugian material dan lain sebagainya yang akan dibebankan kepada si pelanggar dari perjanjian. Tetapi kata perjanjian baru yang dimaksud di dalam perikop ini adalah perjanjian hanya dari satu pihak, ya, bukan karena persetujuan dua pihak, yaitu perjanjian yang Allah buat kepada umat, bukan karena kesepakatan dengan umat, tetapi Allah yang berinisiatif, ya, salah. Kok langsung ke akhir? Waduh, sebentar. Oke, mana dia? Tapi Allah yang berinisiatif dengan subjek utamanya adalah Allah sendiri, yang Allah berkehendak menjadi Allah atas kehidupan umatnya. Ya, nah ini aspek penting dari perjanjian baru, yaitu subjek utamanya dari perjanjian itu sendiri, yaitu Allah. Nah, kalau kita lihat dan baca gitu ya dari ayat 1, di situ Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah atas kaum keluarga Israel kelak, dan Allah menyebut dirinya akan menjadi Allah dan umat Israel akan menjadi umatnya. Ya, tentu karena Allah sebagai subjek utamanya, maka keberlangsungan dari perjanjian ini ya bergantung kepada pengakuan Allah. Maka kalau kita perhatikan frase-frase yang banyak muncul dari pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40 adalah apa? Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Dan perhatikan kata Tuhan yang dipakai itu huruf besar semua. Artinya pengakuan Yahweh itu menjadi penjamin ya, penjamin atas keberlangsungan perjanjian tersebut. Bukan karena si A, si B atau umat itu berhasil memegang perjanjian tersebut, tapi didasarkan pada subjek utamanya dari si perjanjian, dari perjanjian itu sendiri, yaitu Allah. Ya. Nah, ini penting yang pertama untuk memahami bahwa kata perjanjian baru ketika Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, kalau kita lihat dalam terang ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, jelas di sini dimulai dari subjeknya Allah, ya. Lalu dimulai juga dari kasih Allah, gitu ya. Aku akan menjadi Allah atas segala kaum Israel, kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Di ayat kedua dikatakan, ia, beginilah firman Tuhan, ia, maksudnya keluarga Israel dan orang Israel sendiri akan mendapat kasih karunia. Ya. Dan di ayat yang ketiga di situ tulis Tuhan mengatakan bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya. Dasar dari perjanjian baru ini didasari pada subjek utamanya yaitu Allah dan bersumber dari kasih Allah. Ya, kalau kita baca, kalau tadi yang sedikit yang kita review dari ayat 1 sampai 3, di situ karena Allah sudah menunjukkan ataupun menjamin keberlangsungan dari perjanjian tersebut, maka sekalipun orang-orang Israel itu bersikap acuh terhadap Allah, kita lihat bahwa berita dari keseluruhan Yeremia adalah berita tentang penghukuman. Ya, Yeremia itu nabi yang termasuk lama sejarah pelayanannya atau durasi pelayanannya 6 raja, bayangin. Dan Yeremia juga selain menubuatkan juga melihat penghukuman nanti kemudian akan terjadi atas bangsanya gitu. Nah, tetapi terlepas dari kebebalan Israel untuk taat kepada Allah, Allah berkata bahwa Allah lah yang akan menjadi Allah atas Israel dan atas kaum keluarganya. Lalu kemudian bahwa nanti kelak ya Israel akan mendapat kasih karunia. Dan dasar dari perjanjian baru ini adalah kasih Allah yang kekal itu. Ya, Tuhan akan melanjutkan kasihnya kepada Israel. Nah, salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan ketika Tuhan berkata bahwa ya itu di ayat berapa lagi? Ayat 3 ya. Ya. Sebentar, aku sedikit kehilangan track. Oh ya, di ayat yang ke-32 di situ ya. Ya, di situ dikatakan bukan dengan perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa ya. Maka di situ dikatakan bahwa Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada Israel sekalipun mereka menolak Allah ataupun mengingkari perjanjian dengan Allah. Ini kenapa saya tulis ayat 3? Ya udah nanti aja skip dulu ya. Nah, Allah yang berinisiatif atas perjanjian baru tersebut juga di sini kita melihat bahwa Allah yang membuat Israel itu nanti akan kembali berhias diri, bersukaria, membuat kebun anggurnya mereka kembali, mereka akan membuat kebun anggur mereka kembali. Artinya akan ada kasih yang merestorasi gitu. Nah, kalau kita melihat nanti di ayat yang ayat ke-1 sampai ke-3 di situ kan dituliskan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi kasih Allah itu ditunjukkan di sini dengan bukan dari jauh, maksudnya bukan
bukan karena Allah ingin, maksudnya ketika ditulis dari jauh itu berarti bukan Allah sepertinya enggan atau sepertinya acu tak acu dan nggak mau gitu untuk dekat dengan umatnya, tetapi dari jauh di sini artinya bicara tentang kebutuhan manusia akan inisiatif gitu ya, atau keterasingan dari dimensi spiritual, relasi dengan Allah. Jadi dasar dari perjanjian baru ini karena Allah melihat ada dimensi spiritual yang terpisah dari Allah, ya, yang nggak bisa direkonsiliasi atau dipulihkan hanya berdasarkan Taurat. Tidak cukup berdasarkan Taurat. Ya. Maka ketika Tuhan atau Yeremia menuliskan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Israel, kita mengingat kisah tentang anak bungsu ya di bagian Lukas. Di situ perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ketika anak bungsu keluar dari rumah Bapa dan kemudian menjadi luntang-lantung di negeri asing. Ya, kemudian ketika dari si anak bungsu ingin kembali ke rumah bapaknya, di situ dituliskan dari jauh bapaknya sudah melihat dan menyambut si anak tersebut. Jadi kasih atau perjanjian baru yang diinisiatifkan oleh Allah itu keluar dari keinginan Allah sendiri untuk merestorasi relasi yang terpisah dari Allah. Bukan keluar dari keinginan untuk membuat hukum baru. Ya, seperti yang ditekankan atau banyak dijabarkan dalam konsep perjanjian lama, yaitu Torah. Ya. Maka kata perjanjian mengapa baru di sini itu menekankan aspek bahwa relasi yang terpisah dari Allah itu tidak bisa, tidak cukup dan tidak akan sempurna gitu ya, dipulihkan dengan hukum Taurat. Berarti ada hal yang lain yang berbeda, dan itu apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Ibrani 9 gitu ya, ayat 11 sampai 28, di situ dituliskan kalau kalian baca gitu paralelnya, di sini LIA memberi judul sebentar di layar saya ketutup. LIA memberi judul Kristus adalah perantara dari perjanjian yang baru gitu. Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Dan ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Gitu. Nah, kalau kalian nanti kesempatan baca di ayat 11 sampai dengan 28 itu dalam Ibrani, di situ dituliskan bahwa Kristus itu mengorbankan dirinya sendiri. Jadi, kalau Torah nggak cukup, kalau perjanjian lama yang menekankan kepada hukum Taurat itu tidak cukup, maka perjanjian baru di sini, kalau dalam terang Ibrani, jelas adalah Kristus itu sendiri yang menjadi penyempurna, yang menjadi pemulih relasi yang tidak bisa dijembatani dan tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Ya. Itu yang pertama dasarnya ya. Berarti kalau kemudian kata perjanjian baru di sini dituliskan oleh Yeremia sebagai perjanjian yang berbeda gitu ya, berbeda dengan Musa gitu ya. Kan di situ dituliskan di ayat 32 adalah bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, nenek moyang Israel. Maka perjanjian apa sih yang Tuhan mau kerjakan kalau Taurat itu tidak cukup? Ya. Kalau perjanjian dengan Musa itu tidak cukup, apa yang mau Tuhan kerjakan? Nah, saya melihat atau memberi judul terhadap ya ini tadi ya udah lewat. Ya, ini dia, yaitu perjanjian baru di sini berkaitan dengan pekerjaan restorasi Allah. Ya. Di sini di ayat 32 di situ
ayat 33 di situ dituliskan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka dan lain sebagainya. Nah, perjanjian baru di sini yaitu bicara tentang apa yang mau Allah kembalikan kepada maksud semula, ya. Kalau kita baca di ayat 32 ya, di situ bukan seperti. Jelas berarti ada yang berbeda. Berbedanya bukan beda-beda tipis, tetapi bedanya beda jauh gitu ya. Beda yang kalau saya baca di dalam salah satu komentari, di situ dituliskan di Derek Kidner ya, dia menuliskan seperti ini. Jadi perjanjian lama itu mendapat perhatian yang baru di komunitas Israel pada awal kehidupan Yeremia. Ya, jadi ketika Yeremia hidup gitu ya, itu di zaman Raja Yosia. Di situ kita tahu bahwa Raja Yosia itu zaman di mana terjadi kebangunan rohani karena kitab Taurat ditemukan. Lalu kemudian dibaca bersama-sama, dan kalau dari 2 Tawarikh di situ Yosia bahkan memerintahkan semua orang, bukan hanya imam-imam, bahkan seluruh umat Israel itu untuk berkumpul untuk membaca bersama-sama. Dan ketika dalam pembacaan Taurat tersebut, ya, Yosia juga berinisiatif untuk meruntuhkan bukit-bukit berhala. Dengan kata lain, gerakan reformasi Yosia ini didasari pada Torah gitu, yang kemudian dibaca dan ditemukan dan dibaca. Tetapi ironisnya Yeremia juga sekaligus ya membuktikan bahwa hukum Taurat itu tidak sempurna, ya, tidak bisa mencapai atau membawa kepada keselamatan yang paripurna. Karena apa? Begitu Yosia mati, ya, Torah juga tidak dibaca lagi. Jadi ya bukan berarti bahwa pada saat itu kebangunan rohaninya itu palsu, ya, bukan begitu. Tetapi yang mau ditunjukkan di sini dalam kisah ini adalah hukum Taurat tidak sanggup, ya, tidak bisa membawa kepada keselamatan, ya. Apa kemudian lantas nanti hukum Taurat tidak layak lagi gitu untuk dibaca gitu, atau tidak usah lagi untuk dibaca? Tentu nggak begitu, ya. Yang mau ditunjukkan adalah bahwa perjanjian yang dituliskan melalui Musa diingkari, tetapi Tuhan tetap berkuasa, ya. Di situ dituliskan Tuhan sekalipun diingkari, umat Israel tadinya semangat baca Taurat, lalu kemudian Yosia mati dan kemudian balik lagi kepada kehidupan yang memunggungi Allah atau bersikap jahat terhadap Allah. Di mata Allah perjanjian itu tidak batal. Karena Allah tetap berkata, sekalipun mereka ingkari perjanjian itu, tetapi aku menjadi Tuhan yang berkuasa, ya. Ya, walaupun di dalam terjemahan LAI di situ dituliskan pakai kata meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa, tetapi bisa juga diterjemahkan sekalipun demikian aku tetap menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Ya. Nah, yang menarik adalah sekalipun perjanjian tersebut diingkari, tetapi bagi Tuhan, di mata Tuhan sendiri, Tuhan berjanji bukan didasari pada sikap dan perilaku Israel, tetapi kepada esensi dari si perjanjian tersebut dan diri Allah sendiri, ya. Bahkan kalau dalam terjemahan NIV di situ dipakai kata husband, ya, bukan tuan tapi husband. Berarti kata suami kan merujuk kepada keperkawinan. Jadi Allah digambarkan sebagai mempelai pria gitu, ya, dan orang Israel digambarkan atau orang percaya digambarkan sebagai mempelai wanitanya. Ketika Allah mengikat perjanjian, yaitu perjanjian yang tidak didasari atas perilaku Israel, ya. Kalau kita lihat kalimat ataupun kata suami yang harus kembali menerima istrinya, sekalipun istrinya itu berlaku zina, gitu, ya,
itu ada dalam cerita-cerita Hosea gitu ya, bagaimana Hosea diperintahkan Allah untuk menerima kembali Gomer sekalipun Gomer melacurkan diri. Itu gambaran yang mau Allah sampaikan kepada orang Israel, betapa orang Israel sudah seperti Gomer gitu ya. Tetapi Tuhan menerima mereka kembali sama seperti Hosea gitu ya. Diminta Allah untuk menerima kembali Gomer. Dan yang kedua, 32 ini secara gamblang dipisahkan ya, menjanjikan dinamika spiritual ilahi ya, bahwa orang-orang nanti yang di dalam perjanjian baru ini tidak lagi membutuhkan perantara seperti pada saat perjanjian lama, di mana orang Israel harus menyampaikan setiap kali ada permohonan pengampunan dosa itu melalui imam, ya. Imam nanti mereka akan bawa entah itu domba, entah itu lembu sapi, entah itu kalau yang miskin merpati gitu ya, untuk dipersembahkan sebagai korban pengakuan dosa. Tetapi di dalam perjanjian baru di sini, orang-orang akan berpartisipasi langsung dalam berkat keselamatan. Misalnya bisa langsung direct berdoa kepada Tuhan. Bisa langsung memohon ampun kepada Tuhan. Itulah perbedaan yang amat kontras antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan salah satu yang dicatat di sini, teman-teman, restorasi yang akan Allah lakukan adalah Allah akan menaruh Taurat Tuhan sendiri di dalam batin. Jadi nggak perlu perantara lagi, misalnya seperti batu ya, loh batu yang Tuhan tulis dengan tangannya gitu. Tetapi Tuhan bilang Tuhan akan menaruh Tauratnya di dalam batin mereka. Tuhan akan menuliskan Taurat Tuhan di dalam hati mereka. Saya pikir di sini apa yang mau Allah sampaikan, Allah mau bilang bahwa Tuhan sendirilah yang akan bekerja di dalam hati setiap orang untuk menaruh di dalam setiap hati orang apa yang ingin Allah sampaikan. Ya. Di dalam perjanjian yang baru, setiap umat akan mengenal Allah secara langsung. Maka Allah ketika menyampaikan aku akan menjadi Allah atas mereka dan mereka akan menjadi umatku, disinilah salah satu keunggulan dari perjanjian baru. Orang percaya dapat memiliki akses secara langsung kepada Allah. Ya, kalau dalam kata berikutnya di situ dikatakan bahwa di kalimat berikutnya di ayat 33 ini, di situ orang dikatakan tidak usah lagi mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ya, bukan berarti bahwa nggak perlu lagi misalnya kayak firman Tuhan seperti ini gitu, nggak perlu lagi kayak maksudnya kelompok kecil, bukan kayak gitu ya maksudnya. Tetapi yang mau dimunculkan dari maksud kalimat ini adalah persekutuan yang intim, ya, bahwa orang memiliki akses langsung. Ketika Ibrani mengatakan bahwa Kristuslah yang membuka dan merobek tabir antara ruang maha suci Allah, dan orang bisa memiliki akses langsung kepada Allah, yaitu akses yang bukan hanya pada tataran pengetahuan, tetapi juga pikiran, emosi, hati, ya, yang disentuh oleh Allah, yang mengenal Allah secara intim. Itulah yang akan Allah kerjakan di dalam restorasi perjanjian baru tersebut, gitu. Ya, saya pikir inilah yang juga dikerjakan oleh Kristus, gitu. Kristus menaruh Taurat ataupun Allah bekerja melalui perbuatan-perbuatan yang Kristus lakukan. Saya teringat kepada Yohanes 14 ayat 26. Di situ Tuhan Yesus sedang menghibur gitu hati orang-orang atau hati murid-muridnya, gitu ya. Bahwa Tuhan bilang nanti akan datang penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Kristus. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika Tuhan bilang, aku akan menaruh Tauratku, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan akan menuliskan dalam hati mereka, ini pekerjaan Roh Kudus. Saya bisa saja berkata-kata ya. KDV bisa aja ngomong gitu ya. Ayat firman Tuhan ini, demikian firman Tuhan ini, tetapi yang sanggup mengubah hati pikiran manusia, itu cuma Roh Kudus. Yang sanggup mengingatkan di masa-masa teman-teman misalnya sedang berduka, sedang sedih, sedang kecewa, sedang merasa tawar hati, sedang merasa gamang, sedang merasa bingung. Tiba-tiba teringat kepada firman Tuhan, tiba-tiba teringat kepada lagu-lagu tertentu yang menyiratkan kebenaran Alkitab, itu cuma pekerjaan Roh Kudus. Saya jujur aja akhir-akhir ini sedang struggle dengan relasi hubungan saya dengan Tuhan. Ada khususnya 2 minggu terakhir ini ya. Entah kenapa tuh lagi susah banget untuk benar-benar bisa disiplin saat teduh. Ya. Tetapi anehnya teman-teman, bukan aneh ya, saya pikir ini juga pekerjaan Roh Kudus ya. Ya, ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat, oh iya ya, Tuhan ya yang mengingatkan apa yang telah diajarkan kepada saya. Setiap pagi itu selalu teringat satu bagian lagu bagian hymn gitu ya di kepala saya gitu. Dan kemudian lagu tersebut mengingatkan saya tentang apa yang sebenarnya Allah pengen sampaikan kepada saya secara pribadi pada tiap-tiap paginya. Nah, ini tentu bukan pekerjaan PKK saya gitu ya. PKK saya nggak ada di sisi saya waktu pagi-pagi gitu. Tiba-tiba mungkin dia nyanyi di samping kuping saya. Enggak. Ini pekerjaan Roh Kudus. Termasuk misalnya mengingatkan kita misalnya di dalam masa-masa struggle untuk melawan dosa, untuk terus semangat di dalam melayani Tuhan, untuk terus tetap setia memegang janji Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang akan mengingatkannya. Di dalam pekerjaan Roh Kudus itu ketika Roh Kudus menggemakan kebenaran firman Tuhan atau Taurat Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita sedang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Dan kita sedang menjadi umat. Saya teringat kepada satu bagian yang menurut saya ini sangat menarik waktu awal-awal mula pandemi. Yang nggak tahu ya, mungkin ada beberapa di sini yang udah pernah dengar kalau saya khotbah gitu ya, udah pernah dengar atau pernah lihat gambar ini. Tapi buat yang udah pernah dengar, maaf ya saya ulang sekali lagi. Buat saya waktu di awal-awal pandemi itu kan hiburannya cuma YouTube ya. Entah kenapa algoritmanya YouTube itu menghantar saya pada satu YouTube channel itu tarot reading. Tarot reading ini saya ada kali ngikutin kayak 2 minggu deh. 2 minggu saya ikutin terus setiap hari. Jadi setiap hari si orang tersebut ini, si YouTuber ini ya, itu memposting 5 video setiap hari, 5 video atau 4 video ya, saya lupa 4 atau ya 4 lah kali ya, 4 video tiap hari. Dan begitu di launching videonya itu langsung puluhan ribu orang, kalau teman-teman lihat gitu ya, 13 jam di view-nya udah 21.000 gitu. Ya perkantas aja tuh kayaknya belum pernah ada nyentuh puluhan ribu gitu ya kalau acara HUT. Tapi si orang tersebut begitu 13 jam dirilis, videonya udah langsung puluhan ribu, ada yang 25K, bahkan ada yang 62K gitu dan lain-lain. Nah, waktu saya memperhatikan si orang ini atau si YouTuber ini, ya ini kan tarot reading tuh kayak baca-baca apa sih yang akan terjadi bagi kehidupan kita kelak kalau kita itu Scorpio atau Cancer atau Pisces gitu ya. Nah, seperti selayaknya netizen yang baik gitu ya, saya mampir-mampirlah ke bagian komentar ya. Saya sebenarnya bingung dan penasaran gitu. Waktu saya denger, kok kayaknya pas bener ya? Kok ada juga sisi benernya gitu, ada sisi benernya. Lalu kemudian saya lihat-lihat gitu di komentar, di kolom komen, apa sih sebenarnya yang dicari sama orang-orang yang menikmati atau
kayaknya religiously follow this YouTube channel gitu. Rajin banget ikutin gitu ya. Ternyata di dalam komentar-komentar yang muncul gitu ya, orang-orang tersebut ini memuji si siapa namanya si YouTuber ini, mereka mengatakan bahwa oh iya ya gitu ya, bahwa apa yang si Ali bilang ini itu memberitakan berita pengharapan buat saya gitu. Bahwa ada masa depan yang baik buat saya. Bahwa ada ya mungkin ada dalam satu videonya dia gitu ya, dia menceritakan tentang udahlah lu tuh move on aja gitu, forgive your past as you forgive yourself gitu, misalnya for example kayak gitu. Nah, di situ kemudian orang-orang tersebut mengharapkan berita pengampunan, mengharapkan berita pengharapan, mengharapkan berita atau semacam guidance untuk hidupnya. Semacam dijadikan kartu tarot ini dijadikan sumber untuk memenuhi apa yang kosong dalam dirinya. Bagi saya sih agak miris gitu ya. Kita tahu bahwa sebagai orang-orang percaya bahwa berita pengharapan, berita pengampunan itu tidak datang dari tarot reading, tetapi dari Taurat Tuhan, dari firman Tuhan, ya. Dari firman Tuhan. Ya, pengenalan akan Allah ketika Allah bilang, kamu akan mengenal aku gitu ya. Aku akan menaruh di dalam batin mereka Taurat dan menuliskannya di dalam hati mereka Taurat. Tentu ini memiliki aspek yang bukan hanya saja sekedar bahwa Taurat Tuhan itu menjadi wawasan teologis, wawasan pengetahuan di pikiran, tapi menjadi sumber hidup gitu ya, ataupun tuntunan hidup bagi orang-orang percaya. Bagaimana dia menerima berita pengharapan dari apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan tuliskan di dalam hati umatnya. Berita pengampunan, itu pun yang akan Tuhan tuliskan di dalam hati dan di dalam batin umatnya. Saya percaya teman-teman bahwa Taurat Tuhan itu berkuasa gitu ya untuk menolong saya misalnya bangkit dari keterpurukan atas silang harapan, menolong saya untuk tahu saya diampuni dan dikasihi, menolong saya untuk tahu bahwa saya ini punya tujuan dalam hidup. Dan tentu itu bukan datang dari bagian-bagian lain di dunia ini gitu ya, bukan datang dari kartu tarot seperti yang tadi YouTube channel yang saya sampaikan. Mencarinya di luar Allah, tetapi tidak berdasarkan apa yang Allah sampaikan. Nah, restorasi tentu yang Allah maksud di sini adalah close relationship, intimacy. Allah sendirilah yang kemudian akan mengingatkan kepada umat dan orang percaya bahwa Allah akan menuntun hidup mereka. Allah akan menyampaikan. Allah tidak bermaksud untuk menyembunyikan dan seakan-akan Allah itu misterius. Gitu. Enggak, Allah akan secara gamblang menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya. Ya, itu tadi restorasi sekaitan dengan Taurat Tuhan ya, firman Tuhan. Lalu kemudian di situ dituliskan restorasi juga Tuhan bilang sekaitan dengan pengampunan. Ya, Allah di situ dikatakan ayat yang ke-34 di bagian yang terakhir, di bagian yang ke-C, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Tentu di sini Allah bukan hanya sekedar lupa gitu ya, atau pura-pura lupa. Nah, ini agak hati-hati nih teman-teman ya, mengampuni kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa mereka, itu benar. Tuhan itu kalau kata pemazmur gitu ya, ketika Tuhan mengampuni, Tuhan tuh melemparkan jauh gitu ya, tubir dasar laut gitu, dan gak diingat-ingat lagi. Tetapi ingat bahwa ayat 34 ini juga ada paralelnya, yaitu ayat 18-22.
Nah, kalau teman-teman baca nanti ayat 18 sampai 22, di situ memang ada undangan pertobatan dan Tuhan akan memberikan pengampunan. Ya. Kalau kita baca di sini, ya, di situ dituliskan, telah kudengar, sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Sungguh, sesudah aku berbalik, aku menyesal. Sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Ya, ini ratapan Efraim ataupun ratapan umat Allah yang menyadari bahwa hukuman-hukuman yang mereka terima itu karena kesalahan mereka sendiri gitu. Ya. Dan mereka memohon pengampunan kepada Allah gitu. Bahkan di sini dituliskan kalau di ayat yang ke-20, teman-teman lihat bahwa Allah sendiri ketika Allah menghardik umatnya, Allah itu nggak gembira loh teman-teman. Di situ Allah dikatakan terharu atau sad, gitu, sedih. Gitu. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa ketika berita pengampunan ataupun Tuhan bilang akan ada pertobatan, akan ada apa tadi katakan, akan diampuni kesalahannya dan tidak diingat lagi dosa-dosanya, itu membutuhkan aksi meratapi, bukan aksi, kok saya jadi lupa ya maksudnya ya. Maksudnya bukan bukan lantas otomatis gitu ya Allah akan blus gitu, ilangin gitu, kayak hilang kayak Thanos gitu, jentikin tangan gitu kemudian hilang semuanya, enggak. Tetapi lihat, perhatikan konteks ayat ini adalah di ayat 18 Tuhan bilang telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Ya. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh pengen minta ampun kepada Tuhan, tidak mungkin tidak Tuhan akan mengampuni. Gitu. Tidak mungkin tidak Tuhan akan memberikan pengampunan, tidak mungkin tidak. Ya. Tuhan bilang bahwa aku tidak dapat tidak menyayangi. Ya. Tak dapat tidak loh, tak dapat tidak berartinya aku menyayangi banget gitu. Jadi yang harus kita perhatikan sama-sama di sini teman-teman, kalau dari ayat selanjutnya kan ya, di situ dituliskan setelah Efraim meratap ya, kemudian Tuhan bilang setiap kali aku menghardik aku terkenang kepada dia, Tuhan kemudian mengingatkan orang Israel gitu ya, bahwa dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah tanda jalan ya, berapa lama lagi engkau mundur maju. Tidak boleh hanya memberitakan berita pengampunan tanpa berita pertobatan. Kalau yang saya maksud atau yang saya pahami dari ayat ini ya, ketika Tuhan bilang bahwa perjanjian baru itu di mana Allah akan membuka akses sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya kepada umat untuk meminta pengampunan dosa, ya, meminta Allah mengampuni kesalahannya dan tidak lagi mengingat dosanya, Allah juga meminta pertobatan. Jadi nggak boleh hanya memberitakan berita pengampunan tanpa berita pertobatan. Para murid tidak boleh atau orang percaya tidak boleh, gitu ya, sebelah saja menyampaikan berita tentang pengampunan dosa tanpa menuntut adanya pertobatan. Kalau meminta pengampunan dosa tanpa pertobatan, nanti Tuhan akan tanya, berapa lama lagi engkau mundur maju? Ya. Berapa lama lagi? Ya. Hai anak perempuan yang tidak taat. Gitu. Pertobatan meminta kita meninggalkan dosa. Itu merupakan unsur penting dalam perjanjian baru yang sejati. Ya. Kenapa umat Israel terus-menerus gagal jatuh ke dalam
dosa-dosa tertentu yang Allah benci. Karena tidak ada pertobatan yang sejati. Tidak ada pertobatan yang sejati yang mau benar-benar meninggalkan dosa. Saya teringat kepada perjanjian baru ya tadi yang saya bilang, ya menjamin pengampunan Allah melalui Kristus Yesus, tetapi juga yang memimpin kepada pertobatan. Ya kalau dalam Lukas 24 di situ dituliskan, dan lagi dalam namanya, dalam nama Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi pertobatan dan pengampunan dosa. Ya. Jadi dua hal ini nggak boleh dipisah atau disampaikan hanya cuma sebelah atau hanya cuma satu pihak saja. Ya, saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer. Dia bilang, cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Artinya, kasih karunia yang murah adalah pemberitaan pengampunan tanpa menuntut pertobatan. Jadi, baptism without church discipline, communion without confession, absolution without personal confession. Cheap grace is grace without discipleship, grace without the cross, grace without Jesus Christ, living and incarnate. Artinya, kita nggak bisa, maksudnya perjanjian baru itu adalah perjanjian nanti Allah akan kerjakan, bukan hanya berkaitan dengan pengampunan dosa, tapi juga dengan pertobatan. Ya. Nah ini yang Allah akan jamin gitu, dengan pekerjaan Roh Kudus sendiri. Ya. Allah yang akan menuntun, akan memimpin kepada pertobatan yang sejati, yang membuat kita atau memampukan kita dengan kuasa kebangkitan Kristus untuk tidak mengulangi dosa-dosa tertentu. Ya saya pikir apakah kita kemudian nanti bisa jatuh dalam dosa-dosa yang ya kita struggle gitu ya. Saya juga struggle dengan dosa-dosa tertentu yang saya pikir saya belum bisa benar-benar lepas sepenuhnya gitu, bebas sepenuhnya. Tetapi keinginan untuk keluar dari situ, keinginan untuk tidak mau lagi melakukan hal yang sama, keinginan untuk berubah, itulah yang dijamin di dalam perjanjian baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya, ketika Allah membuka akses kepada pengampunan, kepada tidak lagi mengingat dosa, Allah juga menuntut adanya pertobatan yang sejati dan yang purna. Ya. Dan yang terakhir dalam bagian ini, kita melihat dari ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-37 bahwa perjanjian baru yang didasari atas kasih Allah dan yang baru tersebut yang dikerjakan oleh Allah sendiri itu tidak akan pernah berubah atau kekal. Di situ dituliskan tentang kepastian perjanjian Allah dengan Israel, bahwa Israel dapat mengharapkan Allah untuk memenuhi perjanjian baru, dan di situ dituliskan bahwa Tuhan itu menjadikan langit dan alam semesta menjadi saksi dan bukti dari perjanjian Allah yang kekal. Allah yang berjanji adalah Allah pencipta dan Allah yang berkuasa. Bukan hanya kepada pribadi, kepada Israel saja, tetapi kepada keturunan Israel. Kalau dalam pengertian kita ya tentu orang percaya, kepada kita juga saat ini gitu. Bahwa berita perjanjian baru ini bukan hanya berlaku kepada orang Israel, tapi kepada kita. Pemulihan bagi Yerusalem juga disampaikan di ayat 38 sampai dengan ayat 40 ya. Di situ bahwa Yerusalem tentu yang dimaksud di sini ya memang dalam jarak dekat gitu ya. Ini akan digenapi bahwa Yerusalem ya yang kita tahu nanti akan kembali menjadi pusat peribadatan orang percaya ya dalam zaman Tuhan Yesus itu terjadi. Tapi nanti di tahun ke-70 itu dihancurkan lagi, maka Yerusalem yang dimaksud adalah komunitas orang percaya. Bukan Yerusalem yang akhir-akhir ini lagi heboh diberitakan gitu ya, atau huru-hara di negara tersebut gitu, bukan. Janji pemulihan bagi Yerusalem atau janji nubuatan bahwa akan ada komunitas yang didasari oleh kematian Kristus itu akan dibangun dan tidak akan dirobohkan lagi. Ya. Nah, sebagai penutup,
Apa yang akan menjadi kesimpulan dari perikop yang baru saja kita baca? Bukan perikop ya, penggalan ayat 31 sampai dengan ayat ke-40. Saya melihat ada dua hal, teman-teman. Pertama, perjanjian baru ini dimulai dari kehendak Allah dan kasih Allah yang bersifat kekal kepada Israel dan kepada bangsa-bangsa lain. Ini dimulai yang tadi saya bilang, bukan dimaksudkan untuk menekankan kembali hukum, ya, tetapi aspek relasi yang dimunculkan nanti dan banyak nanti akan didemonstrasikan melalui kehadiran Kristus di dunia. Ya. Kristus menjungkir balikan banyak sekali pemahaman orang Yahudi yang salah, yang memutarbalikkan maksud dan tujuan dari Taurat, ya. Dan kemudian kita tahu bahwa kehendak dan kasih Allah itu sifatnya relasional, bukan do and don'ts gitu ya, tapi aspek relasi yang kita tahu juga dari cerita-cerita ataupun dari kisah-kisah interaksi Tuhan Yesus, bagaimana dia menjamah orang-orang yang di-exclude dari society pada kala itu. Inilah perjanjian baru tersebut. Dan perjanjian baru adalah perjanjian Allah yang terikat pada kedaulatan Allah, tidak diletakkan pada kesanggupan umat untuk memenuhi janji atau memenuhi hukum-hukum tertentu. Maka lantas kemudian perjanjian tersebut menjadi sah, tapi tidak. Itu didasari pada Allah sendiri, Allah yang maha tinggi, Allah yang berdaulat. Dan inilah menjadi dasar dari pemulihan atas Israel dan termasuk orang percaya. Dan nanti penggenapannya yang akan ada dalam Kristus Yesus sebagai anak Allah, perjanjian baru. Dan ini saya pikir menjadi penutup dari bagian perikop yang kita baca pada malam hari ini. Amin. Saya meminta dengan kasih Kak Bebet untuk menutup di dalam doa. Silakan Kak Bebet. Permisi Kak Bebet, izin duluan tadi mau. Oh, oke. Pimpin duluan. Ya udah. Bang Argius deh, ada Bang Argius kan ya? Ada Argius gak ya? Ya, ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah banyaknya teguran, pemberitaan tentang disiplin hukuman Tuhan kepada umat-Mu. Hari ini kami dibawa kepada sesuatu yang agak berbeda ya Tuhan, dalam kitab Yeremia, di mana Tuhan memberikan satu jalan keluar, satu kesempatan yang baru bagaimana umat bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang kudus yang membawa kami hari demi hari, menuntun hidup kami agar sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau harapkan dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kami menikmati Engkau sendiri yang berinisiatif, Engkau sendiri yang terus memelihara, menjaga, mencari jalan keluar, bagaimana agar kami terus-menerus di dalam kehendak Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami, menyerahkan pelayanan kami ke dalam pemeliharaan-Mu, ke dalam kasih-Mu ya Tuhan.
yang besar, yang tidak berkesudahan itu, yang terus mengejar, mencari kami. Terima kasih juga untuk KDV yang menyampaikannya kepada kami, biarlah dia juga terus menikmati kesetiaan, pemeliharaan Tuhan yang Engkau nyatakan secara khusus melalui Roh-Mu yang kudus, yang memimpin dan menuntunnya. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak DP untuk sharing firman yang boleh disampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Aku juga menikmati bagian dari ayat 33, Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batu mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Allah sendirilah yang memilih kita menjadi umatnya, dan dia memberikan janjinya yang pasti pada kita. Maka sebagai komitmen kita, mari kita beritakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib. Kita nyanyikan, kamulah bangsa terpilih. Yang ajaib. Terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatannya yang amat besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Tuhan, haleluya, marilah pujilah Tuhan, beritakan perbuatannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, pada terangnya yang ajaib, pada terangnya yang ajaib. Kepada Kak Devi kami persilakan untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari teman-teman sekali lagi kita menundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di surga, tolonglah kami manusia-manusia yang seringkali mengerti bahwa atau mengkerdilkan maksud dari relasi kami dengan Allah hanya didasari pada aspek hukum belaka. Kami berjuang setengah mati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi pada dasarnya jauh dari esensi relasi dengan Allah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dan pelajari bersama-sama pada sore hari ini membuka pikiran kami, membuka mata hati kami, membuka iman kami untuk melihat bahwa apa yang Allah maksudkan adalah relasi dengan Engkau sendiri. Biarlah Tuhan di dalam keinginan dan kerinduan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu, itu karena kami ingin mengenal Allah, kami ingin semakin ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam masa-masa kami terus memperjuangkan hidup kami di hadapan-Mu, kami bersandar kepada Engkau sendiri yang akan mengerjakan perubahan dan pembaharuan di dalam hati dan pikiran umat-Mu. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan mengerjakan pembaharuan dan perubahan yang sama di dalam hati setiap jemaat-jemaat yang kami layani. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus melayani Engkau dan juga menikmati persekutuan bersama dengan-Mu hari demi hari dengan segar. Terima kasih Tuhan untuk kerja keras para pengurus dan juga teman-teman staf PMKJ yang mempersiapkan ini semua bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menopang mereka,
untuk menguatkan mereka, untuk menghibur mereka di dalam mengerjakan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk setiap jemaat yang telah hadir. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk memberkati hidup mereka, memberkati studi mereka, memberkati pelayanan mereka. Tuhan, kami serahkan sisa waktu sepanjang hari ini untuk menuntun dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Aku balikin ke pengurus ya. Ibadah kita telah selesai, teman-teman boleh ambil satu detik sejenak.